Nasta'inu billah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita bisa belajar tentang seorang sahabiyah yaitu Asy-Syifa binti Al-Harits, di mana beliau mendapatkan julukan sebagai guru wanita pertama di dalam Islam. Allahu Akbar. Di luar biasa ya. Memang subhanallah, kita tahu bahwasanya kaum wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menempati peranan yang sangat penting, subhanallah. Bahkan kaum wanita ini sejatinya adalah pendidik-pendidik utama bagi anak-anaknya. Kita kenal bahwasanya al-ummu madrasatul ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi seorang muslimah ternyata ya teman-teman tidak hanya sebatas mengurusi rumah tangga ya, tapi lebih dari itu dia pun harus memiliki peran untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya atau anak-anak kaum muslimin. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang saya sebutkan tadi, namanya adalah Asy-Syifa bintil Harits. Kita akan kenalan lebih dalam lagi siapakah beliau. Beliau adalah Asy-Syifa binti Abdullah bin Abdisyam bin Khalaf bin Sadad bin Abdullah bin Qirat bin Razah bin Adi bin Ka'ab al-Qurashiyah al-Adawiyah. Jadi beliau ini seorang wanita yang berasal dari suku atau dari Quraisyah. Maka subhanallah, beliau adalah seorang wanita yang mulia. Dan beliau, Masya Allah ya, Asy-Syifa ini telah mendedikasikan dirinya, subhanallah, sebagai guru wanita, ya Allahu Akbar, yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada muslimah di zamannya, sampai-sampai beliau diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ibunda kita Hafsah binti Umar bin Khattab, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW ketika itu meminta kepada Asy-Syifa ya untuk mengajarkan kepada Hafsah dengan beliau mengatakan, ya Asy-Syifa, ala tu'allimina hadhihi ruqyah kama 'allamtiha al-kitabah. Kata Rasulullah SAW, wahai Syifa, maukah engkau mengajarkan kepada Hafsah ruqyah? Karena memang subhanallah, Asy-Syifa ini juga teman-teman, beliau memiliki ilmu dalam hal meruqyah dari zaman sebelum beliau masuk Islam. Jadi beliau terkenal seorang wanita yang ahli ruqyah di masa jahiliyah. Dan kemudian beliau juga ahli dalam mengobati orang ya, Masya Allah, perawatnya lah kalau zaman sekarang ya, Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW meminta kepada Asy-Syifa untuk mengajarkan ibunda kita Hafsah binti Umar dengan pengobatan-pengobatan yang telah Asy-Syifa miliki, sebagaimana Asy-Syifa mengajarkan kepada Hafsah al-kitabah, tulis-menulis. Jadi Masya Allah, kita tahu ya, kalau kita pernah belajar tentang sirah ibunda kita Hafsah, beliau termasuk dari istri-istri Rasulullah SAW yang cerdas, ya kan? Beliau kan termasuk orang-orang yang sangat cepat dalam membaca dan menulis. Nah, gurunya Hafsah inilah yang dinamakan dengan Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa ini adalah gurunya ibunda kita Hafsah. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Asy-Syifa juga beliau memeluk Islam pada awal-awal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka beliau ini juga termasuk dari angkatan kaum muhajirin yang pertama, subhanallah, dan termasuk wanita yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini memiliki kemuliaan tersendiri ya teman-teman, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Mumtahanah ayat ke-12. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat, wahai para nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan al-mu'minat yang beriman, yubayyi'naka ala alla yusyrikna billah, perempuan-perempuan yang beriman mengadakan janji setia, mereka tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala yasriqna, dan juga mereka tidak akan mencuri, wala yaznin, dan juga mereka tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan mereka juga tidak akan membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bi
buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Dan juga mereka tidak akan berdusta, yang mana dusta ini mengada-ngadakan antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya mereka itu tidak akan berbuat sebuah kedustaan yang mereka ada-adakan. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan mereka juga termasuk yang berjanji untuk tidak mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan-urusan kebaikan. Fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah janjinya perempuan-perempuan ini. Wastaghfir lahunna Allah, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah teman-teman, yang disebutkan di sini ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat, ini yang dimaksud di sini adalah termasuk diantaranya adalah Asy-Syifa bintil Harith. Ya, Masya Allah. Dan luar biasa ya teman-teman. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Asy-Syifa dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Termasuk wanita-wanita yang pertama masuk Islam. Dan beliau, Asy-Syifa ini juga di antara wanita-wanita yang terkenal dengan kecerdasannya. Jadi di kalangan para wanita muslimah zaman dahulu, Asy-Syifa ini terkenal dengan kecerdasan beliau, Masya Allah. Guru pertama, dan kita tahu yang namanya guru itu mestinya memiliki kemampuan untuk bisa mengajar. Nah, namanya guru itu berarti dia adalah orang-orang yang senantiasa belajar. Karena paham dan tahu betul kewajiban seorang guru adalah memberikan ilmu kepada anak didiknya. Maka tidak bisa yang namanya guru itu bermalas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau update ilmunya. Mesti belajar. Dan inilah yang dilakukan oleh Asy-Syifa bintil Harith. Beliau juga termasuk seorang penuntut ilmu yang sangat luar biasa. Belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahu Akbar. Beliau pernah menikah dengan Abu Hathmah bin Hudzaifah bin Adi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada Asy-Syifa seorang anak yang bernama Sulaiman bin Abi Hathmah. Dan subhanallah teman-teman, beliau Asy-Syifa ini juga termasuk dari ibunda yang salihah, Masya Allah, yang mendidik anak-anaknya dengan penuh ketekunan, ya, dengan penuh kesabaran, Masya Allah. Dan beliau termasuk wanita yang sangat-sangat penyabar ketika mengajarkan kepada wanita-wanita muslimah di zaman dahulu ya, yang belum mengetahui yang namanya baca tulis. Ya Masya Allah. Dan inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru, apalagi guru bagi wanita-wanita muslimah yang dia belum pernah mengenal baca tulis, hendaklah ada kesabaran yang ekstra. Kita pun demikian teman-teman. Kalau kita ingin menjadi seorang guru, maka sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh kita semuanya adalah penyabar. Karena sejatinya ketika kita menjadi seorang guru, kita sedang mentransfer ilmu, pengetahuan yang kita miliki kepada anak didik kita sampai mereka paham. Subhanallah. Bahkan teman-teman, tadi sebagaimana saya katakan Asy-Syifa ya, beliau adalah seorang ahli ruqyah di masa jahiliyah. Pernah suatu hari beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ingin memperlihatkan ya kepandaianku untuk bisa meruqyah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irki biha wa 'allimiha Hafsah. Wahai Asy-Syifa, kalau kamu pandai meruqyah, silahkan perlihatkan dan ajarkan kepada Hafsah. Maka beliau pun mengajarkan cara meruqyah, doa-doanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Ya. Subhanallah. Beliau itu sangat luar biasa ya teman-teman. Ketika sebelum beliau masuk Islam, beliau ahli di dalam mengobati orang-orang ya, jampi-jampi kalau zaman dulu jahiliyah. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan orang-orang yang akan diobatinya. Maka subhanallah, Asy-Syifa ini teman-teman termasuk yang mendapatkan bimbingan yang sangat banyak dari Rasulullah SAW. Jadi bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira ada doa apa untuk meruqyah? Kemudian beliau belajar dari Rasulullah SAW. Subhanallah ya, luar biasa wanita-wanita yang mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh wanita yang sangat beruntung ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, walaupun kita saat ini belum bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk wanita-wanita yang mendapatkan warisan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Bahkan Ashifa ini teman-teman, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meriwayatkan ya beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali duduk belajar dengan para sahabat, pastinya berbeda ya tempatnya antara laki-laki dan perempuan. Karena saya masih ingat dulu waktu kami di Timur Tengah pun, kita itu walaupun yang mengajar seorang syekh, tempat kita itu berbeda. Yang ikhwan atau yang laki-laki itu di bawah, kita itu di atas. Jadi memang terpisah. Ya, zaman dulu juga sama. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat dan sahabiyah, ada tabir tempat yang berbeda antara para sahabi dan sahabiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saking utamanya Ashifa, ya, kemuliaan yang dimiliki oleh Ashifa dan begitu dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau juga sangat segan kepada Ashifa. Ya, Masya Allah. Jadi Umar ini seorang khalifah yang Masya Allah ya teman-teman. Kita kemarin baru belajar tentang Khawlah. Khawlah, Umar juga segan kepada Khawlah. Sampai-sampai Umar itu mau mendengarkan nasihat-nasihat Khawlah ya. Orang yang mendengarkan ketika itu tahu bahwasanya Khawlah sedang menasihati Umar, maka orang tersebut mengatakan, sahabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu wahai Khawlah bahwasanya yang ada di depanmu itu adalah Umar, seorang khalifah? Kata Umar, biarkanlah Khawlah menasihatiku ya. Begitu ya kurang lebih segannya Umar kepada Khawlah. Begitu pula Umar bin Khattab, beliau segan kepada Ashifa. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat, ya Umar bin Khattab ini mendahulukan pendapatnya Ashifa, mengutamakannya, bahkan terkadang mempercayakan amanah-amanah kepada Ashifa. Ya, Masya Allah. Di luar biasa para khalifah itu ketika tahu wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW, ya orang-orang para sahabi yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mereka akan memuliakan wanita-wanita tersebut. Ya, Masya Allah. Bahkan Ashifa ketika tahu bahwasanya Umar itu menyegani beliau, maka Ashifa juga berusaha menghormati Umar. Karena Ashifa tahu Umar itu memiliki banyak keutamaan. Dan beliau terkenal juga sebagai, Ashifa ini terkenal sebagai orang yang ahli ibadah. Masya Allah ya. Terkenal sebagai orang yang ahli ibadah. Allahu Akbar ya. Kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang kita pelajari setiap hari Sabtu semuanya rata-rata ahli ibadah. Allahu Akbar. Mereka rata-rata ahli qiyamul lail, mereka rata-rata ahli saum ya. Siangnya itu dipakai untuk saum, malamnya dipakai untuk bangun malam bermunajat kepada Allah. Kita masih jauh dari mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikuatkan oleh Allah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa meneladani para sahabiah dalam ahli ibadah, ya, dalam ibadah-ibadah mereka. Baik, kemudian Ashifa hidup teman-teman, menjalani sisa-sisa hidupnya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tahun 20 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW itu kan meninggal di tahun 11 Hijriah. Nah, Ashifa meninggal pada tahun 20 Hijriah. Masya Allah. Sungguh besar jasa Ashifa kepada orang-orang mukminah, kepada kita sebagai muslimah. Beliau termasuk ya, wanita yang pertama kali mengajarkan baca tulis, dan sampai hari ini kita para muslimah ya bisa belajar baca tulis, alhamdulillah. Maka nasihat diri saya untuk teman-teman semuanya, jangan pernah kita berhenti untuk terus berbagi apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa baca tulis, ada teman atau saudara kita yang belum bisa baca tulis, kita ajarkan. Kita bisa baca Al-Quran atas pertolongan Allah. Saudari kita ingin belajar bersama kita, Iqra, baca Al-Quran, ajarkan. Karena sesungguhnya kita punya teladan-teladan yang baik dari kalangan sahabi. Baik, maka dari itu kita semuanya harus menyadari sesungguhnya kita sebagai seorang muslimah punya peranan yang sangat penting
untuk bisa berbagi kepada muslimah lainnya dan membentuk generasi-generasi yang lebih baik. Ya, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ashifa bintil Haris. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya bisa meneladani apa yang telah beliau berikan untuk Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin.